Baiklah, kali ini saya akan berbagi tentang komunitas belajar. Ya, buka dulu sesinya dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan berdiri, kita SBI terlebih dahulu. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi, mengetahui tentang komunitas belajar, dan memahami alat bantu komunitas belajar. Oke, baik. Ibu Pit, silakan bercerita. Silakan. Mengapa anak itu jenuh? Jadi kita mulai mau diri kita sendiri sehingga bisa membuat anak itu lebih senang dengan materi yang kita ajarkan, sangat-sangat terbantu. Jadi dari pengalaman itu bisa kita langsung terapkan walaupun masih belajar juga. Karena kita lihat sekarang ini ilmu bisnis maju, teknologi juga lebih maju, sehingga sebagai seorang guru kita harus update, juga kita harus update juga ilmu, sehingga kita tidak ketinggalan dan kita bisa mengajar nanti juga menggunakan teknologi. Karena sekarang kita lihat guru-guru hebat sekarang ini sudah banyak sekali itu menggunakan teknologi. Baik, terima kasih. Boleh diberi aplausnya. Oke, ini alasan kenapa kita perlu belajar sepanjang hayat. Yang pertama, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan diri secara pribadi dan profesional, menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kontribusi terhadap pembangunan masyarakat melalui partisipasi dan pemberdayaan masalah politik, kemudian kontribusi terhadap kualitas pendidikan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Siapapun boleh dikasih, walaupun dengan orang dengan siapa. Yang dari orang juga boleh dikasih lagi, tidak masalah. Waktunya 10 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tetap 10. Mai boleh menjawab? Ya, soalnya ini Bu Mai habis, berarti dia bisa menjawab. Informasi atau saya punya informasi, saya bagikan. Artinya informasi yang saya miliki itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi ilmu yang saya miliki tadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmunya berkembang seperti itu. Cuma saya tadi tidak dapat cashbacknya. Ya, ketika saya mau beli dia cuek aja. Jadi makna dari permainan tadi, yang pertama, perlu keseimbangan dalam proses membagi dan menerima. Siap menjadi murid dan pada kesempatan lain siap menjadi guru. Kemudian semua orang berkesempatan berbagi dan menerima. Yang terakhir, kesempatan untuk menerima dan memberi bisa didapatkan jika kita membuka diri dan masuk dalam kelompok. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada murid. Jadi intinya komunitas belajar itu belajar bersama, kolaborasi, terjadwal dan berkelanjutan. Komunitas belajar daring di PMM dan komunitas belajar antar sekolah itu contohnya NGP. Jadi untuk fokus komunitas belajar yang pertama itu berfokus pada pembelajaran murid. Itu saja dari saya untuk tentang komunitas belajar pada hari ini.